Hai semuanya, pernahkah kalian semua membayangkan bahwa hidup bisa berubah drastis? Bukan karena satu keputusan besar, bukan karena keberuntungan yang datang tiba-tiba, dan bukan karena bantuan orang yang sangat berpengaruh, melainkan karena kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Banyak orang menghabiskan waktu bertahun-tahun mencari rahasia kesuksesan, ketenangan, kebahagiaan, dan kehidupan yang lebih baik. Padahal jawabannya seringkali tersembunyi dalam hal-hal sederhana yang dilakukan berulang kali. Yang membuat hidup seseorang berbeda bukan hanya apa yang mereka lakukan sesekali, tetapi apa yang mereka lakukan setiap hari. Kebiasaan adalah arsitek diam yang membangun masa depan tanpa banyak suara. Saat kebiasaan baik tumbuh, hidup perlahan berubah menjadi lebih teratur, lebih tenang, dan lebih bermakna. Sebaliknya, ketika kebiasaan buruk dibiarkan berkembang, kehidupan bisa bergerak menuju arah yang tidak pernah diinginkan. Karena itu, memahami kebiasaan yang mampu mengubah hidup bukan hanya penting, tetapi juga menjadi salah satu investasi terbaik yang bisa dilakukan untuk masa depan. Banyak orang mengira perubahan besar harus dimulai dengan langkah yang besar pula, padahal kenyataannya tidak demikian. Sebuah pohon yang tinggi berawal dari benih kecil. Sebuah bangunan megah berawal dari satu batu pertama. Begitu juga perubahan hidup. Kehidupan yang lebih baik seringkali lahir dari tindakan sederhana yang dilakukan terus-menerus tanpa henti. Kebiasaan memiliki kekuatan yang unik karena bekerja secara diam-diam. Hasilnya mungkin tidak terlihat hari ini, minggu ini, atau bahkan bulan ini. Namun ketika waktu berlalu, dampaknya menjadi sangat besar. Sama seperti menabung sedikit demi sedikit, yang pada akhirnya menjadi jumlah yang besar. Kebiasaan juga bekerja dengan prinsip yang sama. Salah satu kebiasaan yang mampu mengubah hidup adalah membiasakan diri untuk bangun dengan kesadaran penuh terhadap hari yang akan dijalani. Banyak orang memulai pagi dengan terburu-buru, langsung memeriksa ponsel, melihat pesan, membaca berita yang membuat cemas, atau membandingkan hidup mereka dengan kehidupan orang lain di media sosial. Akibatnya, pikiran sudah dipenuhi gangguan bahkan sebelum hari benar-benar dimulai. Ketika pagi diawali dengan ketenangan, hidup terasa berbeda. Beberapa menit untuk menyadari bahwa hari baru telah datang seringkali memberikan dampak yang jauh lebih besar daripada yang dibayangkan. Pikiran menjadi lebih tenang, fokus lebih terarah, dan emosi lebih stabil. Kebiasaan berikutnya yang sangat berpengaruh adalah terus belajar. Banyak orang menganggap belajar hanya dilakukan saat masih sekolah atau kuliah. Setelah memasuki dunia kerja, mereka berhenti mengembangkan diri. Padahal dunia terus berubah setiap hari. Orang yang berhenti belajar perlahan akan tertinggal. Sebaliknya, mereka yang terus belajar akan selalu menemukan peluang baru. Belajar tidak harus selalu melalui pendidikan formal. Membaca buku, mendengarkan podcast, menonton materi edukatif, atau sekedar berdiskusi dengan orang yang memiliki wawasan berbeda juga merupakan bentuk pembelajaran yang sangat berharga. Ketika kebiasaan belajar tumbuh, cara berpikir ikut berkembang. Kalian mulai melihat masalah dari sudut pandang yang lebih luas. Hal-hal yang dulu tampak rumit menjadi lebih mudah dipahami. Tantangan yang dulu terasa menakutkan mulai terlihat sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Inilah salah satu alasan mengapa banyak orang sukses tetap meluangkan waktu untuk belajar, meskipun mereka sudah mencapai banyak hal dalam hidup. Kebiasaan lain yang tidak kalah penting adalah menjaga janji kepada diri sendiri. Banyak orang mudah memenuhi janji kepada orang lain, tetapi sering mengabaikan janji kepada dirinya sendiri. Ketika berjanji untuk bangun lebih awal, mereka menundanya. Ketika berjanji untuk mulai berolahraga, mereka mencari alasan. Ketika berjanji untuk mengurangi kebiasaan buruk, mereka menyerah setelah beberapa hari. Semakin sering seseorang mengingkari janji kepada dirinya sendiri, semakin lemah kepercayaan dirinya. Sebaliknya, ketika janji kecil ditepati secara konsisten, rasa percaya diri tumbuh secara alami. Kepercayaan diri sebenarnya bukan berasal dari kata-kata motivasi semata. Kepercayaan diri lahir dari bukti yang diberikan kepada diri sendiri.
Ketika kalian berhasil melakukan apa yang sudah direncanakan, meskipun sederhana, pikiran mulai percaya bahwa kalian mampu diandalkan. Dari sinilah disiplin perlahan terbentuk. Disiplin bukan tentang menjadi keras terhadap diri sendiri, melainkan tentang membangun hubungan yang kuat antara niat dan tindakan. Ada pula kebiasaan untuk menjaga kesehatan tubuh. Banyak orang baru menyadari pentingnya kesehatan ketika tubuh mulai memberikan peringatan. Padahal, tubuh adalah kendaraan yang digunakan sepanjang hidup. Jika kendaraan itu tidak dirawat, perjalanan akan menjadi lebih sulit. Menjaga kesehatan tidak selalu berarti melakukan hal yang ekstrim. Berjalan kaki secara rutin, tidur cukup, mengurangi makanan yang berlebihan, dan memperbanyak konsumsi air putih sudah menjadi langkah yang sangat baik. Tubuh yang sehat memberikan energi yang lebih besar untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Ketika energi meningkat, produktivitas ikut meningkat. Saat produktivitas meningkat, lebih banyak tujuan yang dapat dicapai. Karena itulah, kesehatan sering menjadi fondasi bagi banyak aspek kehidupan lainnya. Sulit membangun kehidupan yang baik jika tubuh terus-menerus berada dalam kondisi yang tidak optimal. Selain menjaga tubuh, kebiasaan mengelola pikiran juga memiliki peran yang sangat besar. Pikiran yang dipenuhi kekhawatiran tanpa henti akan menguras energi bahkan ketika tubuh sedang beristirahat. Banyak orang hidup di masa depan yang belum tentu terjadi atau terjebak dalam masa lalu yang sudah tidak bisa diubah. Akibatnya, mereka kehilangan kesempatan menikmati saat ini. Melatih diri untuk hadir dalam momen sekarang membantu mengurangi beban mental yang tidak perlu. Seringkali, masalah terbesar bukanlah kenyataan yang sedang dihadapi, melainkan cerita yang terus diputar di dalam kepala. Ketika pikiran belajar untuk lebih tenang, banyak hal yang tadinya tampak besar ternyata tidak sebesar yang dibayangkan. Hidup menjadi lebih ringan karena energi tidak lagi habis untuk melawan hal-hal yang berada di luar kendali. Kebiasaan bersyukur juga menjadi salah satu kebiasaan yang mampu mengubah hidup secara mendalam. Bersyukur bukan berarti mengabaikan masalah atau berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Bersyukur berarti menyadari bahwa di tengah berbagai kesulitan, masih ada banyak hal yang layak dihargai. Ketika perhatian hanya tertuju pada apa yang kurang, hidup terasa sempit. Namun, ketika perhatian mulai diarahkan pada apa yang dimiliki, perspektif berubah. Orang yang bersyukur tidak selalu memiliki kehidupan yang sempurna. Mereka hanya memiliki kemampuan untuk melihat nilai dari hal-hal yang sering dianggap biasa. Udara yang masih bisa dihirup, keluarga yang masih ada, kesempatan untuk belajar, dan waktu yang masih diberikan, merupakan anugerah yang sering luput dari perhatian. Saat rasa syukur tumbuh, kebahagiaan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada keadaan luar. Kebiasaan mengelola waktu juga menjadi faktor yang sangat menentukan kualitas hidup seseorang. Waktu adalah sumber daya yang tidak bisa dikembalikan. Uang yang hilang masih bisa dicari lagi, tetapi waktu yang sudah berlalu tidak akan pernah kembali. Karena itu, cara menggunakan waktu sangat menentukan masa depan. Banyak orang merasa tidak memiliki cukup waktu, padahal seringkali masalahnya bukan pada jumlah waktu, melainkan pada cara menggunakannya. Berjam-jam dapat habis tanpa disadari karena penggunaan media sosial yang berlebihan, menunda pekerjaan, atau melakukan aktivitas yang tidak memberikan manfaat nyata. Ketika waktu mulai digunakan dengan lebih sadar, perubahan positif akan muncul secara perlahan. Orang yang menghargai waktu biasanya lebih mudah mencapai tujuan karena mereka memahami bahwa setiap hari adalah kesempatan yang tidak bisa diulang. Mereka tidak menunggu motivasi datang untuk mulai bertindak. Mereka bergerak karena memahami bahwa kemajuan kecil lebih baik daripada menunggu kondisi sempurna yang mungkin tidak pernah datang. Kebiasaan memilih lingkungan yang baik juga memiliki pengaruh yang luar biasa. Lingkungan seringkali membentuk kebiasaan tanpa disadari. Jika seseorang berada di sekitar orang-orang yang gemar belajar, semangat belajar akan lebih mudah tumbuh. Jika seseorang berada di lingkungan yang penuh keluhan, pola pikir negatif lebih mudah menular.
Karena itu, penting untuk memperhatikan siapa saja yang paling sering mengisi kehidupan sehari-hari. Bukan berarti harus menjauhi semua orang yang berbeda pandangan, tetapi penting untuk memastikan bahwa lingkungan mendukung pertumbuhan, bukan justru menghambatnya. Orang-orang di sekitar seringkali membentuk standar yang dianggap normal. Jika lingkungan terbiasa berkembang, berkembang menjadi hal yang biasa. Jika lingkungan terbiasa menyerah, menyerah juga menjadi hal yang biasa. Kebiasaan mendengarkan lebih banyak daripada berbicara juga merupakan keterampilan yang sangat berharga. Banyak pelajaran penting datang ketika seseorang mau mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Saat mendengarkan, wawasan bertambah. Saat terlalu sibuk berbicara, kesempatan belajar justru berkurang. Orang yang mampu mendengarkan biasanya lebih memahami orang lain, lebih bijaksana dalam mengambil keputusan, dan lebih mudah membangun hubungan yang sehat. Hubungan yang sehat sendiri merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan yang bahagia. Tidak ada manusia yang hidup sepenuhnya sendiri. Dukungan, perhatian, dan kehadiran orang lain seringkali membantu melewati masa-masa sulit. Karena itu, membangun kebiasaan menghargai orang lain, menunjukkan rasa hormat, dan menjaga komunikasi yang baik menjadi investasi yang sangat berharga dalam jangka panjang. Banyak orang terlalu fokus mengejar pencapaian hingga lupa merawat hubungan yang mereka miliki. Padahal pada akhirnya, banyak kenangan paling berharga dalam hidup tidak berasal dari benda atau angka di rekening, melainkan dari orang-orang yang pernah berjalan bersama dalam perjalanan kehidupan. Kebiasaan memaafkan juga memiliki kekuatan yang sering diremehkan. Menyimpan dendam dalam waktu lama sama seperti membawa beban berat kemanapun pergi. Orang yang paling menderita dari dendam seringkali bukan pihak yang melakukan kesalahan, melainkan pihak yang terus memelihara kemarahan tersebut. Memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan. Memaafkan berarti memilih untuk tidak membiarkan masa lalu terus mengendalikan masa kini. Ketika kebiasaan memaafkan tumbuh, hati menjadi lebih ringan. Energi yang sebelumnya digunakan untuk memelihara kemarahan dapat dialihkan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Kehidupan menjadi lebih damai karena tidak lagi dipenuhi pertarungan yang sebenarnya sudah selesai sejak lama lagi. Kebiasaan untuk terus mencoba meskipun gagal juga menjadi pembeda antara mereka yang berkembang dan mereka yang berhenti di tempat. Tidak ada orang yang berhasil dalam segala hal sejak percobaan pertama. Kegagalan adalah bagian alami dari proses belajar. Namun banyak orang menyerah terlalu cepat karena menganggap kegagalan sebagai bukti bahwa mereka tidak mampu. Padahal, kegagalan seringkali hanya menunjukkan bahwa metode yang digunakan belum tepat. Orang yang terus belajar dari kesalahan memiliki peluang jauh lebih besar untuk mencapai tujuan daripada mereka yang berhenti setelah 1 atau 2 kegagalan. Setiap pengalaman membawa pelajaran yang bisa digunakan untuk langkah berikutnya. Pada akhirnya, hidup bukanlah hasil dari satu keputusan besar yang terjadi sekali dalam seumur hidup. Hidup adalah akumulasi dari ribuan keputusan kecil yang diambil setiap hari. Kebiasaan-kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten akan membentuk karakter, membentuk pola pikir, membentuk masa depan, dan pada akhirnya membentuk kualitas kehidupan secara keseluruhan. Tidak perlu menunggu hari yang sempurna untuk mulai. Tidak perlu menunggu keadaan menjadi ideal. Perubahan selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan hari ini. Ketika satu kebiasaan baik mulai tumbuh, kebiasaan baik lainnya akan lebih mudah mengikuti. Sedikit demi sedikit, hidup bergerak ke arah yang berbeda. Mungkin tidak langsung terlihat dalam waktu singkat, tetapi seiring berjalannya waktu, hasilnya akan menjadi sangat nyata. Dan ketika suatu hari nanti kalian menoleh ke belakang, kalian akan menyadari bahwa kehidupan yang lebih baik ternyata dibangun dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang selama ini dilakukan dengan sabar, konsisten, dan penuh kesadaran. Seringkali, orang menganggap perubahan hidup harus terasa besar agar dianggap berarti. Padahal, banyak perubahan terbesar justru terjadi tanpa suara. Tidak ada perayaan, tidak ada pengakuan dari orang lain.
Bahkan terkadang, tidak ada yang menyadari bahwa sesuatu sedang berubah. Namun di balik layar, kebiasaan-kebiasaan kecil terus bekerja setiap hari. Sama seperti air yang menetes perlahan, tetapi mampu melubangi batu. Kebiasaan yang dilakukan berulang kali mampu mengubah cara berpikir, cara bertindak, dan cara menjalani kehidupan. Salah satu kebiasaan yang sangat penting adalah belajar mengendalikan reaksi. Banyak masalah dalam hidup sebenarnya tidak berasal dari kejadian itu sendiri, melainkan dari reaksi yang muncul setelahnya. Ketika seseorang menerima kritik, mengalami penolakan, atau menghadapi perlakuan yang tidak menyenangkan, reaksi spontan seringkali didorong oleh emosi sesaat. Akibatnya, keputusan yang diambil justru memperburuk keadaan. Sebaliknya, ketika seseorang membiasakan diri untuk berhenti sejenak sebelum bereaksi, banyak konflik dapat dihindari. Mengendalikan reaksi bukan berarti menjadi dingin atau tidak peduli. Justru kebiasaan ini menunjukkan kedewasaan. Kalian semua tidak bisa mengendalikan apa yang dilakukan orang lain, tetapi kalian bisa mengendalikan bagaimana meresponsnya. Disinilah letak kebebasan yang sesungguhnya. Semakin mampu mengendalikan reaksi, semakin sedikit orang lain yang dapat mengendalikan suasana hati dan ketenangan hidup kalian. Kebiasaan untuk tidak membandingkan diri secara berlebihan dengan orang lain juga mampu mengubah hidup secara mendalam. Di zaman sekarang, sangat mudah melihat pencapaian orang lain setiap hari. Media sosial menampilkan berbagai keberhasilan, kemewahan, kebahagiaan, dan pencapaian yang membuat banyak orang merasa tertinggal. Padahal, yang terlihat seringkali hanyalah bagian terbaik dari kehidupan seseorang, bukan keseluruhan kenyataannya. Ketika hidup terus diukur dengan kehidupan orang lain, rasa cukup akan sulit ditemukan. Selalu ada orang yang lebih kaya, lebih terkenal, lebih pintar, atau lebih beruntung. Jika kebahagiaan bergantung pada perbandingan seperti itu, maka ketenangan akan selalu menjauh. Sebaliknya, ketika fokus diarahkan pada perkembangan diri sendiri, hidup menjadi lebih damai. Pertanyaan yang lebih penting bukanlah apakah kalian lebih baik dari orang lain, melainkan apakah kalian lebih baik dibandingkan diri sendiri beberapa waktu yang lalu. Kebiasaan menerima kenyataan juga merupakan kekuatan yang sering disalahpahami. Banyak orang mengira menerima kenyataan berarti menyerah. Padahal keduanya sangat berbeda. Menyerah berarti berhenti berusaha. Menerima kenyataan berarti melihat keadaan apa adanya sebelum menentukan langkah terbaik. Seseorang tidak bisa memperbaiki sesuatu yang terus-menerus ditolak keberadaannya. Ketika kenyataan diterima, energi tidak lagi terbuang untuk mengeluh tentang hal-hal yang memang sudah terjadi. Energi itu bisa digunakan untuk mencari solusi. Orang yang mampu menerima kenyataan biasanya lebih tenang menghadapi masalah, karena mereka tidak bertarung melawan fakta. Mereka fokus pada tindakan yang masih bisa dilakukan. Kebiasaan menjaga kata-kata juga memiliki dampak besar terhadap kehidupan. Kata-kata yang keluar dari mulut seringkali meninggalkan jejak yang lebih lama daripada yang dibayangkan. Sebuah kalimat dapat memberikan semangat, tetapi juga dapat menghancurkan harapan seseorang. Karena itu, orang yang bijaksana tidak berbicara hanya berdasarkan dorongan emosi sesaat. Menjaga kata-kata bukan berarti harus selalu diam. Menjaga kata-kata berarti memahami kapan harus berbicara, bagaimana berbicara, dan apa yang sebaiknya tidak perlu diucapkan. Banyak hubungan rusak karena kata-kata yang diucapkan tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Sebaliknya, banyak hubungan menjadi kuat karena komunikasi yang penuh rasa hormat dan pengertian. Kebiasaan membaca juga termasuk kebiasaan yang mampu mengubah hidup secara luar biasa. Buku adalah salah satu cara tercepat untuk belajar dari pengalaman orang lain tanpa harus mengalaminya sendiri. Melalui membaca, wawasan menjadi lebih luas,
cara berpikir menjadi lebih kaya, perspektif terhadap kehidupan menjadi lebih dalam. Orang yang membaca secara rutin biasanya memiliki kemampuan berpikir yang lebih baik, karena mereka terbiasa menerima berbagai sudut pandang. Mereka tidak mudah terjebak dalam cara pandang yang sempit. Semakin banyak pengetahuan yang diperoleh, semakin mudah memahami dunia dan mengambil keputusan yang lebih bijaksana. Selain membaca, kebiasaan menulis juga memberikan manfaat yang besar. Menulis membantu pikiran menjadi lebih teratur. Banyak hal yang terasa rumit di dalam kepala ternyata menjadi lebih jelas ketika dituangkan ke dalam tulisan. Menulis bukan hanya aktivitas untuk penulis profesional. Menulis bisa menjadi cara sederhana untuk mengenali diri sendiri, memahami emosi, dan mengevaluasi kehidupan. Ketika seseorang terbiasa menulis tentang pengalaman, pelajaran, atau pemikiran yang dimiliki, kesadaran diri akan meningkat. Mereka menjadi lebih memahami pola yang selama ini muncul dalam kehidupannya. Dari sana, perubahan positif lebih mudah dilakukan, karena sumber masalah maupun peluang perbaikan menjadi lebih terlihat. Kebiasaan menyelesaikan apa yang sudah dimulai juga merupakan kualitas yang sangat penting. Banyak orang penuh semangat di awal, tetapi kehilangan konsistensi ketika menghadapi kesulitan. Mereka memulai banyak hal, namun hanya sedikit yang benar-benar diselesaikan. Akibatnya, potensi besar yang dimiliki tidak pernah berkembang menjadi hasil nyata. Menyelesaikan sesuatu melatih ketahanan mental. Kalian belajar bahwa tidak semua proses akan terasa menyenangkan setiap saat. Ada hari-hari ketika motivasi tinggi, tetapi ada juga hari-hari ketika semangat menurun. Orang yang mampu bertahan melewati kedua kondisi itu biasanya akan mencapai lebih banyak hal dibandingkan mereka yang hanya bergerak ketika merasa termotivasi. Kebiasaan menghargai proses juga penting untuk dimiliki. Banyak orang terlalu fokus pada hasil sehingga lupa menikmati perjalanan. Mereka merasa hidup baru akan bahagia ketika tujuan tertentu tercapai. Mereka berpikir ketenangan akan datang setelah mendapatkan pekerjaan tertentu, memiliki penghasilan tertentu, atau mencapai target tertentu. Namun setelah target itu tercapai, seringkali muncul target baru yang membuat mereka kembali merasa belum cukup. Ketika proses mulai dihargai, hidup terasa lebih utuh. Kebahagiaan tidak lagi ditunda sampai masa depan. Setiap langkah memiliki makna. Setiap kemajuan kecil terasa berharga. Cara pandang seperti ini membuat perjalanan hidup menjadi lebih menyenangkan dan tidak hanya berfokus pada garis akhir. Kebiasaan mengurangi keluhan juga mampu membawa perubahan besar. Bukan berarti hidup harus selalu dianggap mudah. Semua orang memiliki tantangan masing-masing. Namun ada perbedaan besar antara menyadari masalah dan terus-menerus mengeluh tentang masalah tersebut. Keluhan yang berlebihan seringkali membuat pikiran semakin fokus pada hal-hal negatif. Sebaliknya, ketika perhatian mulai diarahkan pada solusi, energi yang dimiliki menjadi lebih produktif. Orang yang terbiasa mencari jalan keluar cenderung lebih optimis dan lebih tangguh menghadapi kesulitan. Mereka memahami bahwa tidak semua keadaan dapat dikendalikan, tetapi respons terhadap keadaan tersebut tetap berada dalam kendali mereka. Kebiasaan membantu orang lain juga memberikan dampak yang tidak hanya dirasakan oleh penerima bantuan, tetapi juga oleh diri sendiri. Ketika seseorang membantu dengan tulus, muncul rasa bermakna yang sulit digantikan oleh hal lain. Hidup terasa lebih luas, karena tidak hanya berpusat pada kepentingan pribadi. Bantuan tidak selalu harus berupa sesuatu yang besar. Terkadang perhatian sederhana, waktu yang diberikan untuk mendengarkan, atau dukungan ketika seseorang sedang kesulitan sudah sangat berarti. Kebiasaan seperti ini memperkuat hubungan sosial, sekaligus mengingatkan bahwa setiap orang sedang menjalani perjuangan masing-masing. Kebiasaan hidup sederhana juga layak untuk dipertimbangkan. Banyak orang terjebak dalam keinginan yang tidak ada habisnya. Setelah mendapatkan sesuatu, muncul keinginan baru. Setelah mencapai satu tingkat, muncul target berikutnya. Jika tidak berhati-hati, kehidupan bisa dihabiskan untuk mengejar tanpa pernah merasa cukup. Hidup sederhana bukan berarti hidup kekurangan. Hidup sederhana berarti memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Ketika seseorang mampu mengendalikan keinginan yang tidak perlu, hidup menjadi lebih ringan, tekanan berkurang, pikiran menjadi lebih tenang karena tidak terus-menerus dikejar oleh tuntutan yang sebenarnya tidak penting.
Kebiasaan menghargai waktu sendirian juga seringkali membawa perubahan yang besar. Dalam kesibukan sehari-hari, banyak orang jarang benar-benar mengenal dirinya sendiri. Mereka terus sibuk dengan pekerjaan, hiburan, dan berbagai aktivitas hingga tidak pernah memberi ruang untuk refleksi. Waktu sendirian memberikan kesempatan untuk mendengar suara hati sendiri. Kalian bisa mengevaluasi arah kehidupan, memahami apa yang benar-benar penting, dan menyadari hal-hal yang selama ini mungkin terabaikan. Dari kebiasaan ini sering lahir keputusan-keputusan penting yang mengubah masa depan menjadi lebih baik. Pada akhirnya, hidup yang berubah bukanlah hasil dari keajaiban yang datang dalam semalam. Hidup berubah karena kebiasaan yang terus dipelihara hari demi hari. Setiap tindakan kecil yang dilakukan hari ini mungkin terlihat biasa saja. Namun ketika tindakan itu diulang selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun, dampaknya menjadi luar biasa. Tidak ada perubahan besar tanpa kumpulan perubahan kecil yang terjadi sebelumnya. Karena itu, jangan meremehkan kebiasaan sederhana. Bisa jadi kebiasaan yang dilakukan hari ini adalah awal dari kehidupan yang jauh lebih baik di masa depan. Ketika berbicara tentang kebiasaan yang mengubah hidup, ada satu hal yang sering dilupakan banyak orang, yaitu kesabaran. Banyak orang ingin melihat hasil secepat mungkin. Ketika mulai berolahraga, mereka ingin tubuh berubah dalam hitungan hari. Ketika mulai belajar keterampilan baru, mereka ingin langsung menjadi ahli. Ketika memulai usaha, mereka berharap hasil besar datang dalam waktu singkat. Keinginan untuk berkembang memang baik, tetapi harapan yang tidak realistis sering menjadi alasan mengapa banyak orang berhenti di tengah jalan. Kebiasaan bersabar dalam proses adalah kemampuan untuk tetap berjalan meskipun hasil belum terlihat. Sama seperti benih yang ditanam tidak langsung menjadi pohon, perubahan dalam hidup juga membutuhkan waktu. Ada masa ketika usaha terasa tidak menghasilkan apa-apa. Ada masa ketika kerja keras seolah tidak dihargai. Ada masa ketika kemajuan terlihat sangat lambat. Namun justru pada masa-masa seperti itulah karakter seseorang sedang dibentuk. Orang yang mampu bertahan dalam proses biasanya memahami bahwa hasil besar hampir selalu membutuhkan waktu yang panjang. Mereka tidak terlalu sibuk menghitung seberapa cepat hasil datang. Mereka lebih fokus memastikan bahwa langkah yang diambil hari ini tetap berada di jalur yang benar. Pola pikir seperti ini membuat mereka lebih tahan terhadap rasa kecewa dan lebih konsisten dalam menjalani kebiasaan baik. Kebiasaan menjaga fokus juga menjadi sesuatu yang sangat berharga di era yang penuh gangguan seperti sekarang. Setiap hari, perhatian kita diperebutkan oleh banyak hal. Notifikasi ponsel, berita, video pendek, pesan yang masuk tanpa henti, dan berbagai informasi lainnya membuat pikiran mudah terpecah. Akibatnya, banyak orang menjadi sibuk tetapi tidak benar-benar produktif. Fokus adalah kemampuan untuk memberikan perhatian penuh pada satu hal yang sedang dikerjakan. Ketika seseorang mampu fokus, kualitas pekerjaannya meningkat. Waktu yang digunakan menjadi lebih efektif, kesalahan berkurang, dan hasil yang diperoleh biasanya jauh lebih baik. Sayangnya, fokus tidak datang begitu saja. Fokus perlu dilatih melalui kebiasaan sehari-hari. Melatih fokus bisa dimulai dengan hal sederhana, seperti mengerjakan satu tugas sampai selesai sebelum beralih ke tugas lain. Membatasi gangguan yang tidak perlu juga membantu pikiran bekerja dengan lebih tenang. Semakin sering fokus dilatih, semakin kuat kemampuan seseorang untuk mengarahkan perhatiannya pada hal-hal yang benar-benar penting. Kebiasaan berkata jujur kepada diri sendiri juga merupakan salah satu fondasi perubahan hidup yang sering diabaikan. Banyak orang mudah menemukan alasan untuk menjelaskan kegagalan mereka. Mereka menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan keberuntungan, atau menyalahkan masa lalu. Memang terkadang faktor-faktor tersebut memiliki pengaruh tertentu. Namun jika semua kesalahan selalu diletakkan di luar diri sendiri, maka kesempatan untuk berkembang menjadi sangat kecil. Kejujuran kepada diri sendiri berarti berani melihat kenyataan apa adanya. Jika malas, akui bahwa memang sedang malas. Jika kurang disiplin, akui bahwa disiplin masih perlu diperbaiki. Jika melakukan kesalahan, akui bahwa kesalahan memang terjadi. Kejujuran seperti ini bukan untuk menyalahkan diri sendiri, melainkan untuk memberikan titik awal yang jelas bagi perubahan.
Seseorang tidak bisa memperbaiki sesuatu yang terus disangkal keberadaannya. Ketika kejujuran tumbuh, kesadaran diri ikut tumbuh. Ketika kesadaran diri meningkat, peluang untuk berkembang juga menjadi lebih besar. Banyak perubahan besar dalam hidup justru dimulai dari keberanian untuk mengakui kelemahan yang dimiliki. Kebiasaan menjaga komitmen meskipun suasana hati berubah juga menjadi pembeda yang sangat penting. Banyak orang bergerak berdasarkan perasaan. Ketika semangat datang, mereka bekerja keras. Ketika semangat hilang, mereka berhenti. Masalahnya, perasaan selalu berubah. Tidak ada orang yang termotivasi setiap hari sepanjang hidupnya. Jika kehidupan hanya bergantung pada motivasi, maka kemajuan akan selalu naik turun. Karena itu, kebiasaan yang lebih kuat daripada motivasi adalah komitmen. Komitmen membuat seseorang tetap melakukan hal yang benar meskipun sedang tidak ingin melakukannya. Orang-orang yang berhasil dalam berbagai bidang biasanya bukan mereka yang selalu bersemangat, melainkan mereka yang tetap bertindak bahkan ketika semangat sedang rendah. Kebiasaan menghargai hal-hal kecil juga memiliki dampak yang luar biasa terhadap kualitas hidup. Banyak orang terlalu sibuk mengejar sesuatu yang besar hingga lupa menikmati hal-hal sederhana yang sebenarnya memberi warna dalam kehidupan. Secangkir kopi hangat di pagi hari, percakapan yang menyenangkan dengan keluarga, udara segar setelah hujan, atau senyuman dari orang yang disayangi seringkali dianggap biasa saja. Padahal, hidup sebagian besar terdiri dari momen-momen kecil seperti itu. Jika kebahagiaan hanya dicari dalam pencapaian besar, maka sebagian besar waktu akan dihabiskan dalam penantian. Namun, ketika hal-hal sederhana mulai dihargai, kehidupan terasa lebih kaya dan lebih bermakna. Kebahagiaan tidak lagi menjadi tujuan yang jauh, tetapi hadir dalam keseharian. Kebiasaan mengurangi rasa ingin selalu benar juga merupakan tanda kedewasaan yang penting. Banyak konflik berkepanjangan terjadi bukan karena masalahnya besar, tetapi karena masing-masing pihak ingin membuktikan bahwa dirinya paling benar. Akibatnya, hubungan menjadi renggang dan komunikasi menjadi sulit. Orang yang bijaksana memahami bahwa menjadi benar tidak selalu lebih penting daripada menjaga hubungan. Mereka juga menyadari bahwa tidak semua pendapat harus diperdebatkan. Terkadang mendengarkan lebih bermanfaat daripada memenangkan argumen. Semakin seseorang terbuka terhadap kemungkinan bahwa dirinya bisa salah, semakin mudah baginya untuk belajar dan berkembang. Kebiasaan menerima kritik dengan pikiran terbuka juga dapat mengubah hidup secara signifikan. Kritik memang tidak selalu nyaman didengar. Kadang kritik terasa menyakitkan karena menyentuh bagian diri yang selama ini ingin dihindari. Namun kritik yang membangun seringkali mengandung pelajaran yang berharga. Orang yang terus berkembang biasanya tidak langsung menolak kritik. Mereka mencoba melihat apakah ada kebenaran yang bisa dipelajari dari masukan tersebut. Tentu tidak semua kritik harus diterima begitu saja, tetapi kemampuan untuk mendengarkan tanpa langsung defensif adalah keterampilan yang sangat berharga dalam kehidupan. Kebiasaan menjaga rasa ingin tahu juga menjadi bahan bakar pertumbuhan sepanjang hidup. Anak-anak cenderung memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Mereka bertanya tentang banyak hal dan ingin memahami dunia di sekitar mereka. Seiring bertambahnya usia, banyak orang kehilangan kebiasaan itu. Mereka merasa sudah cukup tahu, sehingga berhenti bertanya dan berhenti mengeksplorasi. Padahal, rasa ingin tahu adalah pintu menuju pengetahuan baru. Orang yang terus penasaran akan terus belajar. Mereka lebih mudah menemukan ide baru, memahami perubahan zaman, dan beradaptasi dengan berbagai situasi. Dalam banyak kasus, rasa ingin tahu jauh lebih penting daripada merasa sudah mengetahui segalanya. Kebiasaan bertanggung jawab atas pilihan hidup sendiri juga merupakan langkah penting menuju kedewasaan. Tidak semua hal yang terjadi dalam hidup berada dalam kendali kita, namun selalu ada pilihan tentang bagaimana meresponsnya. Ketika seseorang mulai mengambil tanggung jawab atas hidupnya, pola pikir korban perlahan menghilang. Alih-alih bertanya mengapa hidup tidak adil, mereka mulai bertanya apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki keadaan. Alih-alih menunggu orang lain menyelamatkan mereka, mereka mulai mengambil langkah yang diperlukan. Pola pikir seperti ini memberikan kekuatan
Karena perhatian diarahkan pada hal-hal yang bisa dikendalikan, bukan pada hal-hal yang berada di luar kendali. Kebiasaan menjaga keseimbangan dalam hidup juga tidak kalah penting. Ada orang yang terlalu fokus pada pekerjaan hingga mengabaikan kesehatan. Ada yang terlalu fokus pada uang hingga melupakan keluarga. Ada yang terlalu sibuk mengejar pencapaian hingga kehilangan ketenangan batin. Ketidakseimbangan seperti ini sering menimbulkan masalah dalam jangka panjang. Hidup yang baik bukan hanya tentang unggul di satu bidang sambil mengorbankan semua bidang lainnya. Hidup yang baik adalah kehidupan yang memiliki keseimbangan. Ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk istirahat, ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk menikmati kebersamaan dengan orang-orang terdekat. Ketika keseimbangan terjaga, kehidupan menjadi lebih sehat dan lebih berkelanjutan. Semua kebiasaan ini mungkin terlihat sederhana jika dibaca satu persatu. Tidak ada yang terdengar luar biasa. Tidak ada yang tampak seperti rahasia besar yang hanya diketahui segelintir orang. Namun justru disitulah letak kekuatannya. Hal-hal yang sederhana biasanya mudah dilakukan, tetapi juga mudah diabaikan. Banyak orang mencari cara yang rumit untuk mengubah hidup, padahal perubahan seringkali lahir dari tindakan sederhana yang dilakukan secara konsisten. Pada akhirnya, hidup kita adalah cerminan dari apa yang berulang kali kita lakukan. Jika setiap hari dipenuhi kebiasaan yang mendukung pertumbuhan, maka pertumbuhan akan menjadi hasil yang hampir tidak bisa dihindari. Jika setiap hari diisi dengan kebiasaan yang merusak, maka penurunan kualitas hidup juga akan terjadi secara perlahan. Masa depan tidak dibangun dalam satu hari, tetapi dibangun setiap hari. Setiap keputusan kecil yang diambil hari ini sedang membentuk kehidupan yang akan dijalani di masa mendatang. Karena itu, jangan pernah meremehkan kekuatan sebuah kebiasaan. Dalam jangka panjang, kebiasaan kecil yang dilakukan secara terus-menerus seringkali lebih kuat daripada bakat, lebih kuat daripada motivasi sesaat, dan bahkan lebih kuat daripada keberuntungan. Yang mengubah hidup bukan apa yang dilakukan sekali-kali, melainkan apa yang dilakukan secara konsisten sepanjang perjalanan hidup.